Boleh. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اجتباه وآتاه يقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين إخوتي المسلمين عزني الله وإياكم ورحمني الله وإياكم. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi wa minanih. Ni'amullahi allati la tuhsa wa la tu'ad. Fayanbaghi alaina an nashkura ala hadhihi ni'am. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita, menghaturkan puji dan sanjungan kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan iman Islam, taufiknya kepada kita untuk menjalankan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Jumat pada hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan waktu, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa bilangan bulan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 12 syahra. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallah
12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Ahibati fillah, ma'asyiral mu'minin, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan di dalam kitab Allah. Tatkala di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit-langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati, dimuliakan, memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita harus mengagungkan, menghormati waktu, tempat yang telah diagungkan di dalam Islam. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, itulah siapa saja orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah pertanda adanya ketakwaan dalam hati-hati mereka. Arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati atau sering disebut dengan bulan-bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqi'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab syahru mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya waktu telah berputar, berjalan seperti tatkala Allah ciptakan langit dan bumi. Bilangan tahun itu kata Nabi 12 syahra, ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Apa saja itu? Adalah 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang kita sekarang kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum berada di pertengahan salah satu bulan haram. Kita sudah masuk pada pertengahan bulan Dzulqa'dah yang sejatinya seorang mukmin harus menghormati dan mengagungkan bulan tersebut, bulan ini dan bulan selanjutnya, Dzulhijjah dan Muharram. Juga kata Nabi yang termasuk bulan haram tersebut adalah Rajab, di mana bulan Rajab ini terletak di antara baina Jumada al-akhirah dan Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah, penekanan yang mesti kita pahami bersama adalah dalam ayat tadi Allah menegaskan dengan kalimat dzalika ad-dinul qayyim, bahwa itulah agama yang lurus, fala tadlimu fihin anfusakum. Ini catatan yang sangat besar. Bahkan para ulama tafsir memberikan catatan yang cukup tafsil, yang cukup rinci pada kalimat, pada ungkapan Allah Jalla Jalaluh, fala tadlimu fihinna anfusakum. Seperti katakan oleh seorang tabi'in, Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya kata beliau, inna dhulma fil ashhuril hurumi a'zamu khati'atan wa bizra min adh-dhulmi fi ma siwaha wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'azima walakinna Allah yu'adzibu min amrihi ma yasha. Kata beliau, sesungguhnya kezaliman, perbuatan aniaya yang dilakukan oleh manusia pada bulan-bulan haram, dosanya berlipat ganda. Dosanya dilipat gandakan daripada seorang melakukan dosa-dosa di luar bulan haram. Walaupun kezaliman yang dilakukan oleh manusia pada waktu manapun itu besar. Dalam artian seorang mukmin tidak boleh ihtiqar adz-dzunub, tidak boleh menyepelekan, meremehkan dosa, meskipun itu kategorinya saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil.
Tetapi seorang mukmin akan melihat sebagaimana katakanlah seorang sahabi, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idu tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Sungguhnya seorang mukmin itu menganggap melihat dosanya seakan-akan ia duduk di bawah gunung yang akan menimpanya. Dia tidak akan menyepelekan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan haram ini kaum muslimin bulan yang dimuliakan. Bulan yang dihormati. Bulan-bulan yang memiliki manzilah azimah indallah, memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sebagai hamba-hamba Allah mesti mengagungkan dan memuliakan 4 bulan tersebut. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Bahkan beliau mengatakan innallaha astafa safaya min khalqih. Sungguhnya Allah taala telah memilih di antara makhluknya, di antara manusia orang-orang pilihan. Istafa minal malaikati rusula. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dari para malaikat itu para rasul. Wa minan nasi rusula. Pun Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia itu para rasul, para anbiya. Wastafa minal kalami dzikrah. Dan Allah Ta'ala juga memilih dari firman-Nya agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minal ardil masajida. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dari muka bumi ini tempat yang mulia. Ahabbul biqa'ilallah masajiduha. Adalah masjid-masjid Allah, adalah bidang tanah yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Wastafa minasyuhuri Ramadan wal ashhurul haram wal ashhurul hurum. Dan Allah memilih dari sekian banyak waktu yang ada adalah bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan khassallahu ta'ala al-arba'ata ashhurul hurum bidzikri wa naha 'anil zulmi fiha tashrifan laha. Kata beliau, Allah Ta'ala mengistimewakan 4 bulan haram ini dalam penyebutannya dan melarang kita dari berbuat zalim padanya sebagai bentuk tashrifan laha, sebagai bentuk pemuliaan pada bulan-bulan haram tersebut. Maka sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia pada bulan haram ini dosanya bisa besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal-amal baik, pahala-pahala dari amalan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin pada 4 bulan haram ini, pahalanya pun bisa mudha'afat, bisa berlipat ganda. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyaallah mukminin, sebagaimana disebutkan di khutbah yang pertama tentang keagungan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, maka kiranya perlu kita ketahui pula bahwasanya bulan-bulan haram ini memiliki fadail, memiliki keutamaan-keutamaan telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya anna amal al-hajj kullaha taqa'u fi dhil hijjah. Sesungguhnya manasikul hajj, amalan-amalan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang agung, salah satu rukun Islam yang agung, itu semua dilaksanakan pada bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bulan-bulan yang diketahui tersebut adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya pada bulan Dzulhijjah kelak, andaikan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, dan semoga Allah sampaikan kita pada bulan Dzulhijjah setelah bulan Dzulqa'dah, adalah ada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini yang Nabi secara sharih menyebutkan bulan adalah hari-hari yang terbaik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma min ayyamin
al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Faqalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, faqala alaihi salatu wassalam wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kaum muslimin, tidak ada, kata Nabi, hari-hari yang lebih Allah cintai seseorang beramal saleh pada hari-hari tersebut daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, tidak pula ya Rasulullah jihad bisa menandingi amalan-amalan itu? Maka Nabi juga mengatakan, wala jihadu fisabilillah, sampai berjihad pun di jalan Allah tidak bisa menandingi amal-amal salih yang dilakukan oleh seorang mukmin pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan tentang tafsir walayalin ashar, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam dalam surat Al-Fajr, sebagian ulama tafsir mengatakan layalil ashar adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali seseorang yang dia berjihad di jalan Allah dengan nyawanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, kemudian dia tidak pulang kepada keluarganya dengan sesuatu apapun, hanya amalan itu yang bisa menandinginya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, betapa agungnya al-ashhurul hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashhuril hurum, bahkan fil ashhuril hurum hunaka yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahr, dan hari penyembelihan kurban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, inna a'zam al-ayyami 'indallahi ta'ala yauman nahr thumma yaumul qar. Thumma yaumul qar, sungguhnya hari-hari yang terbaik, hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari di mana kaum muslimin menyembelih kurban. Bahkan di bulan Muharram ini, di bulan Ashhurul Hurum ini, ada Syahrullahil Muharram, ada bulan Muharram di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Ibadah puasa yang terbaik, yang utama setelah ibadah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, wa fiha yaum Ashura, dan pada bulan haram tersebut ada hari Ashura, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna siyama fi syahri Ashura aw fi yaumi Ashura yukaffiru sanatal madiyah, itu akan menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka sejatinya seorang mukmin harus menyadari, memahami dan membaca ulang kembali bagaimana para ulama menjelaskan dengan rinci tentang keagungan, kemuliaan al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, dan kita dituntut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan, memuliakan bulan haram ini. Adanya targhib, motivasi dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk senantiasa meningkatkan spirit kita dalam beramal saleh pada bulan-bulan haram ini khususnya, karena pahalanya bisa berlipat ganda. Pun sama, bentuk tarhib, bentuk punishment, bentuk Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Menzalimi diri sendiri, menzalimi diri kita bisa dalam perkara melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Fala tadlimu fihinna anfusakum, sebagai bentuk tarhib agar kita tidak begitu lancang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama khususnya pada bulan haram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk senantiasa menjadikan kesempatan-kesempatan emas ini betul-betul kita bisa istifadah, betul-betul kita bisa mengambil manfaat dan menjadikan diri kita lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Hadza wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin waj'al hadzal balada aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma
Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.